Udah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi MSDM berikutnya, yaitu hari ini kita akan membahas analisis jabatan atau job analysis. Sebelumnya kita udah belajar tentang pengertian atau definisi dari manajemen SDM dan juga beberapa tantangan juga dari manajemen SDM. Pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang analisis jabatan atau job analisis. Nah, ini adalah sebuah peta atau gambaran dari proses manajemen SDM. Jadi manajemen SDM itu kalau kita lihat dari suatu organisasi atau perusahaan atau organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Jadi itu adalah organisasi, pengertian dari organisasi. Jadi sekumpulan dari berapa orang, 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Nah, di organisasi itu ada yang namanya pembagian tugas dan wewenang di dalam pekerjaan. Nah, ada yang namanya job analysis yang akan kita pelajari hari ini di pertemuan kali ini. Job analysis itu ada yang namanya job description dan ada job specification. Jadi job analysis ini adalah permulaan atau awal, merupakan juga kunci untuk bisa melanjutkan ke proses-proses manajemen SDM yang berikutnya. Jadi kita harus benar-benar eh, memahami dan mengerjakan job analisis ini dengan baik. Ya, selanjutnya setelah job analisis ini nanti kita juga akan mempelajari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan, ada orientasi atau pengenalan, ada pelatihan dan pengembangan atau training and development. Ada juga job evaluation, ada sistem kompensasi, ada penilaian kinerja, ada perencanaan karir, yang mana itu terdiri dari promosi, mutasi dan demosi, dan termasuk juga PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi itu rangkaiannya ya dari proses manajemen SDM. Jadi job analisis ini merupakan sebuah awal yang sangat penting yang akan mempengaruhi proses-proses berikutnya. Nah, kita lihat analisis jabatan itu apa sih? Analisis jabatan itu. Jadi analisis jabatan itu adalah memisah-misahkan jabatan atau mengurai jabatan. Kita lihat job atau jabatan, ada analisis. Jadi terdiri dari 2 kata, job dan analisis atau analisis jabatan bahasa Indonesianya. Jadi analisis itu memisahkan kita atau mengurai-nguraikan jabatan. Job atau jabatan itu ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dan tugas itu terdiri dari unsur. Unsur yaitu komponen yang paling kecil dari pekerjaan, sedangkan tugas yaitu sekumpulan dari beberapa unsur pekerjaan dan merupakan kegiatan fisik atau mental. Itu ya, jadi analisis jabatan. Selanjutnya ada posisi. Jadi sekumpulan tugas yang dilakukan oleh seorang pekerja yaitu seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pegawai atau pekerja. Dan ada jabatan namanya. Jabatan ini adalah sekumpulan posisi-posisi yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan lainnya dan dalam pelaksanaan meminta persyaratan tertentu. Nah, analisis jabatan ini dapat diaplikasikan sebagai alat untuk perencanaan SDM pada tingkat manajerial, profesional maupun teknikal. Nah, kita lihat di gambar ini, analisis jabatan ini sangat mempengaruhi proses-proses berikutnya. Dengan analisis jabatan ini, kita bisa melihat kebutuhan peramalan, bisa melihat kinerja perencanaan, umpan balik dari pekerjaannya, perencanaan dan pengembangan manajemennya, pendidikan dan pengembangan, perencanaan karir, seleksi karyawan, evaluasi jabatan, dan desain organisasi. Itu semua bisa kita lihat dari analisis jabatan. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian analisis jabatan menurut para ahli.
Pertama kita lihat menurut Profesor Dr. Faitzal Rifai MBA mengatakan bahwa analisis pekerjaan atau jabatan itu adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam perusahaan yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analyst. Informasi yang dikumpulkan secara rinci meliputi tugas-tugas atau duties, tanggung jawab atau responsibility, kemampuan manusia atau human ability, dan standar kinerja atau performance standar, standar kinerja. Jadi job analysis itu juga ada pekerjaan khusus ya, pekerjaan khususnya seorang job analis ada itu profesi khususnya. Nah, ini menurut Profesor Dr. Faitzal Rifai. Selanjutnya, pengertian analisis jabatan menurut Edwin B. Filippo mengatakan bahwa job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibilities of a specific job. Di job analysis is, ada yang bisa menerjemahkan? Analisis jabatan adalah Saya Pak, ya, Wildan. yang Edwin ya, yang Ya, bahasa Edwin. Inggris. Ya, Diterjemahkan Pak. diterjemahkan. Job analisis adalah proses belajar dan mengumpulkan informasi operasi relating. Relating, Apalagi ya? relating yang berkaitan atau yang berhubungan. Yang berkaitan dengan respon of space. Responsibilities. What is responsibilities? Itu respon spesifik job tuh kayak spesifikasi jobnya itu. Job yang spesifik ya. Job tertentu. Job tertentu. Ya. Baik, lumayan ya, 80%. Bagus, yang penting mencoba. Itu udah hampir 100%. Jadi job analysis itu adalah proses of studying, mempelajari, and collecting, dan mengumpulkan informasi relating yang berhubungan atau berkaitan to the operation, terhadap operasi atau operasional atau pekerjaannya itu sendiri, and responsibilities, dan tanggung jawab of a specific job, dari suatu pekerjaan tertentu. Itu ya, mohon dipahami karena nanti di terakhir nanti kita ada tugas nanti untuk semuanya. Nah, selanjutnya Del Yoder mengatakan bahwa job analysis is the procedure, adalah prosedur by which the fact with respect to each job are systematically discovered and note. Jadi note itu mencatat, and discover, dan menemukan prosedur dari setiap pekerjaan secara sistematis. Ya, itu translationnya. It's sometimes called job study. Kadang disebut juga dengan job study. Suggesting the care which tasks, process, responsibilities, and personal requirement are investigated. Jadi juga menginvestigasi, menginvestigasi. Mencari tahu ya, mencari tahu, dan suggesting, menyarankan lah gitu, atau mensuggest which task, pekerjaan apa, prosesnya, Pak, tanggung jawab, dan izin koreksi Pak. Ya, silakan. Responsibilities itu tanggung jawab Pak. Ya, tanggung jawab, betul sekali. Udah kan di atas ini juga sama responsibilities, proses, tanggung jawab, dan persyaratan personal. Nah, itu dilihat ya. Jadi mirip benang merahnya atau intinya itu semua sama. Cuma dalam pembahasannya sedikit berbeda cara pandangnya ya. Jadi dia menemukan secara sistematis dan mencatat ya. Mempelajari tentang pekerjaan itu, tentang pekerjaan, proses, tanggung jawab, dan persyaratan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut.
Itu menurut Del Yoder. Selanjutnya, menurut Bambang Wahyudi. Bambang Wahyudi mengatakan bahwa analisis jabatan adalah sebagai suatu usaha untuk mengetahui apa isi dari suatu jabatan atau job kontennya dan syarat-syarat yang dibutuhkan agar seseorang melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan itu dengan baik. Atau disebut juga dengan job qualification atau job specification. Ini menurut Bambang Wahyudi. Jadi usaha untuk mengetahui apa isi dari suatu jabatan dan syarat-syarat yang dibutuhkan agar seseorang melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan itu dengan baik. Nah, selanjutnya, menurut Gary Dessler. Nah, Gary Dessler mengatakan bahwa prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan dipekerjakan untuk itu. Ya, bisa dipahami ya. Itu menurut para ahli. Jadi, dari pengertian itu kita lihat bahwa analisis jabatan merupakan alat dari manajemen untuk melaksanakan pengadaan karyawan. Pengadaan atau procurement ini adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, yang serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Jadi pengadaan karyawan ini harus didasarkan pada prinsip apa dulu, baru siapa. Ya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Apa artinya kita harus terlebih dahulu menempatkan pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan. Siapa artinya kita baru mencari orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Kalau pengadaan karyawan berdasarkan siapa, kemudian apa, akan menimbulkan mismanagement dalam penempatannya. Untuk mendapatkan karyawan yang tepat, kompeten, dan efektif, kita harus melakukan yang namanya analisis jabatan. Makanya diperlukan analisis jabatan. Ya, agar tujuannya agar menimbulkan right man on the right place. Nah, setelah pengertian dari para ahli ini, selanjutnya kita akan uraikan lagi satu persatu. Jadi bisa dipahami ya pendapat para ahli tadi. Udah ada gambaran ya? Ada, Pak. Ada ya? Oke, kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Mau nanya, Pak. Saya. Ya, silakan. Eh, apa saja metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data pada proses analisis jabatan, Pak? Metode yang digunakan dalam analisis Analisis, jabatan. ya. Ya, ada banyak ya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Eh, untuk teknisnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, yang jelas untuk analisis jabatan pertama kita harus analisis dulu pekerjaannya, kebutuhannya apa. Ya, kebutuhan dari pos pekerjaan itu seperti apa, detail-detail pekerjaannya seperti apa. Ya, selanjutnya baru kita mencari orang yang tepat yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Ya, itu gambaran secara umumnya. Itulah analisis jabatan. Jadi ya kita harus ketahui dulu kebutuhan-kebutuhan dari pekerjaannya apa saja, yang perlu dilakukan apa saja, gitu. Ada banyak hal metodenya bisa melalui eh, perbandingan bisa kita lihat perusahaan yang sama melalui interview wawancara juga bisa dengan bertanya dan bahkan tanpa dengan metode tersebut kita juga bisa tahu kalau dengan perusahaan kita butuhnya pekerjaan itu eh, perlu yang mengerjakan apa saja detailnya ya uraian-uraian dari pekerjaan yang kita perlukan. Jadi itu ya bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya
Jadi dari pengertian tadi kita bisa lihat bahwa analisis jabatan itu adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan agar tujuan tercapai. Ya. Jadi ada informasi tertulisnya, detailnya ada. Pekerjaan yang dikerjakan itu. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis jabatannya apa saja? Yaitu yang pertama untuk memberi pengertian tentang tugas yang terkandung dalam suatu jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. Dengan menggunakan hasil suatu analisa jabatan, kita akan memiliki dasar untuk melaksanakan kegiatan FSDM yang lain, mulai dari perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaannya. Untuk menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan teknologi canggih sekalipun, seperti mesin-mesin yang serba otomatis dan komputerisasi, analisis jabatan berpikir panjang untuk memenuhi tuntutan suatu jabatan atau pekerjaan, seperti keterampilan dan pelatihan. Kenyamanan dan suasana kerja akan menciptakan hasil kerja yang maksimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi di analisis jabatan itu ya kita lihat seperti contohnya Wildan kan, sepertinya sebelumnya pernah bekerja di yang pengisian ATM itu. Itu kan ada Iya, Pak. spesifikasi. Perusahaan ada spesifikasi orang-orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Itu kan berhubungan dengan teknologi ya, teknologi dan mesin-mesin. Maka dicarilah orang-orang, sebelum mencari orang-orangnya, tentu perusahaan sudah melakukan analisis jabatan dulu. Nah, ini pekerjaannya ini, seperti ini, detailnya ada. Setelah itu baru mencari orang-orang yang tepat di posisi tersebut. Nanti ada istilahnya. Kalau pekerjaan itu, analisis jabatan itu nanti ada namanya job description. Setelah itu, job description itu udah uraian pekerjaannya, baru ada namanya job specification. Sebenarnya ini kita udah sering lihat kok di lowongan-lowongan ya. Misalnya job description itu mau mengerjakan A, B, C, D. Nanti job specification-nya misalnya eh, sesuai dengan job description tadi, maka kita lihat misalnya kita butuh yang udah pengalaman sekian, kita butuh yang umur sekian misalnya, atau kita butuh lulusan dari program studi tertentu, seperti itu ya misalnya. Selanjutnya, ini ada langkah-langkah dalam analisis jabatan. Proses analisis jabatan melalui sejumlah langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita mengkaji dulu organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap-tiap jabatan. Kita lihat gambaran umumnya. Selanjutnya, menentukan bagaimana informasi analisis jabatan akan digunakan. Terus, memilih jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Selanjutnya, mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. Dan menyiapkan uraian jabatan atau job description, kemudian menyiapkan spesifikasi jabatan atau job specification. Nah, selanjutnya baru proses yang lain, baru perencanaan jabatan, perekrutan, seleksi pelatihan kalau memang diperlukan pelatihan. Penilaian kinerja juga dilihat dari job analisis itu, apakah dia bisa mencapai target atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan. Terus juga kompensasi. Nanti dasarnya juga ini. Kompensasi itu dasarnya juga job analisis. Selanjutnya memenuhi persyaratan EEO. Kalau di Amerika ada ya, di tenaga kerjaannya. Kalau di kita juga ada Equal Employment Opportunity istilahnya. Jadi ada persamaan kesempatan untuk semua. Jadi tidak ada diskriminasi intinya, tidak ada diskriminasi. Jadi ada prinsip keadilan. Nah, selanjutnya deskripsi dan spesifikasi jabatan. Kegunaan dari informasi analisis jabatan ini. Ini kegunaannya. Jadi seperti yang kita ketahui,
Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk itu. Selanjutnya, ini ada uraian jabatan atau job description. Ini suatu daftar tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan. Itu juga ada hubungan pelaporan ya di struktur organisasi nanti. Atasannya siapa atau kalau punya anggota nanti sama siapa rekan kerjanya, bawahannya, dia tanggung jawabnya ke siapa. Itu ada. Selanjutnya kondisi kerja, tanggung jawab penyalian suatu jabatan. Selanjutnya suatu penyataan faktual yang diorganisasikan yang menyangkut tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Ini suatu daftar dari tuntutan manusiawi. Jadi ini orangnya ya, suatu jabatan yakni seperti misalnya pendidikannya, keterampilan, pribadian dan lain-lain yang sesuai. Selanjutnya, suatu pernyataan tentang kualitas minimum manusia yang dapat diterima dan yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Jadi urut-urutannya ada keputusan perekrutan atau seleksi, penilaian, evaluasi, pelatihan, dan program lainnya. Jadi intinya analisis jabatan ini merupakan awalnya ya, mempengaruhi proses yang lain. Ini juga lanjutannya kegunaan informasi analisis jabatan nih, di atas sudah kita sampaikan. Berlanjut ke semua nanti mempengaruhi kompensasi juga. Pengaruh juga ke evaluasi jabatan, ke penilaian prestasi kerja, juga dilihat dari analisis jabatan. Program pelatihan dan pengembangan, juga promosi dan mutasi. Petunjuk untuk perbaikan organisasi, juga bisa dilihat dari sana. Pemerkayaan pekerjaan atau enhancement. Atau mungkin ada yang pekerjaannya uh, lebih sedikit misalnya. Dibanding pekerjaan rekannya itu. Kan dilihat dari job analisis juga. Penyederhanaan ini kebalikan dari pemerkayaan. Ada penempatan karyawan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, orientasi karyawan baru. Itu semua dilihat dari informasi analisis jabatannya. Makanya analisis jabatan ini sangat penting. Kita urai lagi lebih detail. Jadi tadi ada job analisis, di bawahnya ada job description atau uraian jabatan dan job specification atau spesifikasi jabatan. Jadi job description ini adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi isi uraian pekerjaan itu diantaranya ada identifikasi pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar pekerjaan, syarat kerja, ringkasan pekerjaan atau jabatan, penjelasan tentang jabatan di bawah atau di atasnya, di posisi di bawah atau di atasnya ya. Ini untuk wawasan kita bisa lihat nih ada di websitenya www.bps.go.id. Di sini ada namanya KBJI. Di sana itu ada lengkap tugas-tugas ya, pekerjaan-pekerjaan, job description dari setiap jabatan yang ada. Masuk di pemerintahan. Itu ada di sana. Ini kerjanya, tugasnya apa saja ada. Bisa dicatat, bisa dilihat namanya KBJI. Klasifikasi baku jabatan Indonesia. Lengkap di sana. Nah, sedangkan yang tadi kan job description, selanjutnya job specification. Jadi kalau ini adalah uraian persyaratan minimum, kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan dengan baik dan kompeten. Isi dari spesifikasi pekerjaan itu adalah diantaranya ada tingkat pendidikan, jenis kelamin, keadaan fisik, pengetahuan dan kecakapan kerja, batas umur, sudah menikah atau belum, minat bekerja, emosi dan temperamen kerja, dan pengalaman kerja. Itu job specification contohnya ya. Ini contoh, tentu nanti kita sesuaikan dengan job description-nya. Nah, selanjutnya ada tambahan sedikit yaitu job evaluation, yaitu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji satu jabatan. Ini pembahasan berikut ya harusnya ya. Job evaluation. Jadi bila pekerjaan berat, sukar, berisiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar.
Sebaliknya, bila pekerjaan mudah, ringan, risiko kecil, tanggung jawab kecil, ranking jabatan rendah, maka gaji jabatannya semakin kecil. Jadi ini di ranking ya, jabatan itu. Itu job evaluation ini juga bisa dilakukan kalau kita sudah memiliki sebuah job analisis yang benar. Ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan job analisis ini. Makanya nanti saya mau memberikan tugas job analisis. Jadi di setiap pertemuan nanti masing-masing presentasi dulu ya. Cukup 1 orang. Nah, selanjutnya hubungan analisis jabatan dengan fungsi operasional MSDM. Ini juga sudah dijelaskan juga. Jadi analisis jabatan itu nanti juga menjadi acuan nanti, jadi sumber informasi untuk menilai sebuah jabatan, untuk standar prestasi, untuk persyaratan jabatan, perencanaan, seleksi, pembekalan, penempatan, penilaian kinerja, upah, gaji, insentif, kompensasi, pelatihan pengembangan. Itu didasari dari analisis jabatan ini. Nah, ini ada contoh. Saya lihat contoh dari ini aja ya. Contoh umum. Ini ada uraian pekerjaan. Bahasa Inggrisnya job description, sama saja. Contohnya adalah misalnya jabatannya manajer latihan dan pengembangan. Ya, ada kode. Fungsinya di bawah supervisi umum Direktur Personalia mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program-program latihan on the job dan off the job, bertindak sebagai penasihat bagi manajemen operasional dalam pelaksanaan latihan. Selanjutnya ini ada tugas-tugasnya, bekerja sama dengan anggota manajemen lain, menentukan kebutuhan latihan. Ini contoh ya, ini manajer latihan dan perkembangan, atau manajer training and development. Selanjutnya dengan persetujuan direktur mengembangkan struktur program latihan, menentukan metode latihan dan lain-lain. Ini job description-nya. Selanjutnya, wewenangnya menentukan struktur dan para pelaksana program latihan, menentukan jadwal latihan. Jadi detail ya, tanggung jawabnya apa saja. Tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan latihan, bertanggung jawab atas biaya latihan dikeluarkan. Hubungan lininya, atasannya langsungnya siapa? Atasannya adalah direktur personalia. Bawahnya siapa? Para pelatih, kepala bagian administrasi latihan. Itu bawahnya. Dan kondisi kerjanya seperti apa? Yaitu bekerja di kantornya nyaman, waktu kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali bila memberikan latihan dan melakukan perjalanan. Itu bisa 3 hari per bulan. Itu contoh ya. Contoh gambarannya. Selanjutnya, ini contoh lainnya. Misalnya perusahaan CV Metro Data Pratama. Nah, ini ada job spesifikasinya. Tadi kan contoh job description ya. Ini contoh job specification. Untuk jabatan ini, persyaratannya misalnya pendidikan, akademi komputer, menguasai komputer. Ini untuk posisi kepala bagian komputer. Pengalaman 3 tahun bekerja di bidang komputer. Nah, persyaratan fisiknya apa? Kesehatan baik untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai stamina serta daya tahan cukup kuat untuk melaksanakan tugas berat. Persyaratan mentalnya adalah jujur, inisiatif, dan kreatif, dapat mengambil keputusan dengan cepat, mampu menganalisis. Nah, supervisinya apa? Dalam organisasi, yaitu rentang kendali 3-9 orang lulusan SMA, mampu berkomunikasi efektif, lisan dan tertulis, vertikal dan horizontal dalam perusahaan. Ini kan kepala bagian ya, jadi ada anggotanya, sekitar 3-9 orang. Kondisi kerjanya baik, 75% duduk di kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruang AC. Itu contohnya ya. Jadi ini job specification. Jadi rangkumannya dari di atas itu, dari job analisis itu adalah ada job spesifikasi dan job deskripsi dan job spesifikasi. Jadi di sini nanti ada tugas. Untuk urutannya silakan ditentukan sendiri, tapi untuk setiap pertemuan nanti masing-masing membuat tugas ini. Tugasnya sederhana, simple, tapi harus dikerjakan benar-benar, bukan di copy paste ya. Tugasnya adalah buatlah job analisis suatu pekerjaan atau job description dan job specification di perusahaan. Buat sesuatu yang original
Misalnya Anda yang menjadi supervisor, manajer, atau pemilik dari perusahaannya. Kumpulkan dan presentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti untuk nilai tugas. Ya, untuk nilai tugas semester ini. Nanti ngumpulkannya nanti saya buat Google Classroom ya. Saya buat Google Classroom, nanti saya invite semua. Minta saya share linknya nanti ke Chandra, nanti dikumpulkan di sana. Jadi mulai minggu depan, eh, sebelum kita masuk ke materi baru, jadi ada satu mahasiswa mempresentasikan tugasnya job analisis. Ya, sebelumnya dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu di Google Classroom nanti tugasnya. Baik, ada pertanyaan seputar materi dan tugas? Siapa? Ya, silakan. Untuk tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Pak? Oh, bebas. Di Microsoft Word boleh, di PDF boleh. Jadi bebas ya. Untuk formatnya juga boleh. Lihat di internet boleh, tapi tidak boleh copy paste. Harus berinovasi ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya punya usaha sendiri, ya lebih baiknya dipakai contoh perusahaan sendiri. Ya, kalau emang belum punya usaha atau bisnis sendiri, bikin contoh. Misalnya mau perusahaan apa gitu boleh. Ya, bisa diimajinasikan. Nah, jadi prosesnya kita lihat kita mau bikin perusahaan apa. Misalnya perusahaan apa contohnya? Kan ada banyak perusahaan IT, perusahaan kuliner, perusahaan pakaian. Misalnya kita perusahaan pakaian misalnya. Contoh ini perusahaannya CV apa misalnya ya, punya garment atau konveksi. Dan kita lihat job description-nya, kita butuh tukang potong misalnya. Atau kita butuh tukang jahit. Nah, ngapain aja kerjanya tukang jahit? Kan termasuk juga, apakah dia termasuk motong juga atau jahit aja? Apa dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah disediakan mesin jahitnya apa enggak? Nanti dia mau menjahit apa modelnya? Apa menjahit pakaian pria atau wanita? Jahit topi misalnya, atau menjahit pakaian seragam. Dan juga apakah dia itu misalnya dibutuhkan keterampilan, sudah berpengalaman apa? Bukan, itu job spesifikasi ya. Dan selanjutnya dia dibutuhkan membuat apa lagi, misalnya orderan tas misalnya, yang kita butuhkan apa. Nah, apa diurai semuanya kerjaannya. Dan nanti baru dibuat job spesifikasinya. Nah, berdasarkan dari job description tadi. Dari job description tadi yang di atas tadi itu, kita carilah nanti tukang jahitnya yang seperti apa yang kita butuhkan. Otomatis kita cari yang bisa menjahit seragam, yang bisa menjahit tas, yang bisa menjahit pakaian pria, yang bisa pria wanita, yang bisa menjahit topi misalnya. Kita cari juga, karena emang pekerjaan yang dibutuhkan keterampilan, kita cari mungkin yang sudah punya lisensi atau sertifikat pernah, misalnya pernah khusus menjahit segala macam, atau yang punya pengalaman minimal 2 tahun misalnya. Nah, seperti itu. Kalau umur mungkin nggak perlu ya, atau kalau tergantung kebutuhan ya. Kayak itu disesuaikan semuanya. Ya, jadi tugasnya bukan fix ya, makanya disesuaikan semuanya. Sesuaikan sama perusahaan yang kita ambil. Kalau perusahaan makanan juga beda lagi, kalau restoran beda lagi. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Wildan. Saya mau nanya tentang ini, Pak. Klasifikasi jabatan, Pak. Hmm. Apa sih, Pak? Klasifikasi jabatan, Pak? Klasifikasi jabatan. Iya, Pak. Oh, yang ada di mana? Ada di sini, di materi ini. Iya, di analisis jabatan. Sini ya.
Job classification. Ya, itu kan kita lihat nanti ya dari analisis jabatan itu. Kan ada tingkat-tingkatannya, ada klasifikasinya. Ya, kalau di manajemen itu ada eh, top manajemen, ada lower manajemen, ada middle manajemen. Contohnya ya. Jadi top manajemen ada itu yang paling pimpinan-pimpinan paling atas, ada middle management, masuk manajemen manajer itu middle management masuknya. Ada lower management yang di bawah. Supervisor itu lower management. Jadi klasifikasi. Jadi pengelompokan ya. Job classification. Oke, seputar materi hari ini dulu sama tugas. Sudah jelas ya, sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir ya. Nanti untuk nilai Siap. tugas, untuk nilai tugas. Itu dikumpulkan minggu depan ya, Pak? Iya, betul. Nanti saya buatkan Google Classroom nanti. Jadi yang presentasi itu nanti saya tambahkan di sini. Kumpulkan di Classroom. Pak, kalau saya buat job analisis di tempat saya kerja bisa kan ya, Pak ya? Boleh, sangat bagus malah. Jadi sesuai pengalaman kita itu lebih bagus. Misalnya Chandra, misalnya perusahaannya. Oh, perusahaan saya masih kecil, Pak. Belum. Oke, dianggap perusahaannya sudah. Nanti ke depannya kan ada visi tuh. Perusahaan kita sekian tahun ke depan itu maunya lebih gede berkembang ini. Maka kita butuh posisi untuk ini. Nah, dibuatlah seperti itu. Nah, kita cari spesifikasinya yang seperti apa gitu. Oke, siap, Pak. Google Chrome. Lambat. Kita kan pertemuannya Selasa ya. Sehari sebelum pertemuan. Penglambat Senin ya. Oke, demikian ya. Itu tugas dan materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Izin Ya, satu lagi, Pak. Saya mau nanya. oke. Untuk yang soal nomor 2, Ya, itu kita bikin struktur, Pak. struktur. Struktur kayak organisasi di ini, di perusahaan. Apa gimana, Pak? Enggak masuk ke struktur. Jadi kalau pengen lebih lengkapnya di awalnya itu bisa ditulis juga dulu visi misi perusahaan. Lebih lengkap lebih baik. Oh, Jadi perusahaan apa, bikin tentang perusahaannya apa. Ini kan intinya ini, dibikin tentang perusahaannya apa, visi misi perusahaannya, bergerak di bidang apa, terus baru job description, baru job specification-nya. Jadi lebih lengkap, lebih baik ya. Jadi lebih jelas ada gambarannya. Bisa lihat boleh, oke, bisa siap. lihat ya. Lihat contoh-contoh boleh, tapi jangan di copy. Buat ini aja referensi boleh. Lihat contoh-contoh di internet udah pasti ya. Tapi lihat buat referensi aja, tapi buat versi sendiri. Buat versi sendiri. Buat job analisis. Ya, lebih Yang detail, masih saya lebih yang detail nomor lebih nomor bagus. 2, Pak. Lebih detail lebih bagus. Yang nomor nomor 2, Pak. Ya, Yang buatlah suatu yang original, Pak. ya itu maksudnya tadi. Boleh kita Hmm, lihat misalnya contoh-contoh referensi boleh, misalnya di internet kita lihat atau nanti materinya saya berdasarkan materi. Nah, nanti dibuat buat versi sendiri. Original, jangan mengcopy gitu. Kita buat sendiri. Oh, perusahaannya apa? Kalau punya usaha sendiri bagus contoh perusahaan sendiri. Nah, itu kita buat job analisisnya.
job analisisnya. Boleh satu atau dua atau tiga posisi. Bagus, lebih detail lebih bagus. Ya, jadi Oke, siap. ya. Ini pekerjaannya dari manajemen HRD, Human Resource, termasuk juga pemilik perusahaan juga perlu mengetahui hal-hal seperti ini. Ya, ini sangat sangat penting di rekrutmen. Nanti lanjutannya berkaitan semua dengan ini nanti. Bagaimana kita tahu orang yang mau kita rekrut itu seperti apa kalau nggak ada job analisisnya seperti apa? Berarti kan buat job analisis sama job deskripsi ya, Pak ya? Sama Ya, spesifik. job analisis ya. Job analisis, job description, dan job specification. Tiga ya, poin-poin utamanya tiga. Oke, siap, Pak. Jadi ditambahkanlah perusahaannya apa, nanti di bawahnya baru job analisis, baru job description, baru job specification-nya seperti apa. Dan untuk posisinya boleh 1 sampai 3 lah. Posisinya, misalnya nyari posisi apa gitu. Pokoknya lebih detail, harus detail ya pekerjaannya seperti apa. Apa yang dikerjakan. Tuh. Dan spesifikasinya seperti apa yang dicari. Ya, demikian ya. Oke. Sampaikan nanti ke teman nih, ada yang Wildan nih baru hadir ya. Apa lagi yang baru hadir? Loh, saya udah dari tadi, Pak, hadir, Pak. Siapa yang belum Bukan. yang belum absen? Wildan ya. Wildan siapa? Gatsu. Sadam. Sadam. Gatsu Sadam namanya. Ya Sadam. Coba on kamera Sadam. Sultan Sadam. 4 ya. Jadi yang lain nggak hadir ya. Oke. Yang lain saya bisa ngakin absen ini. Oke, demikian ya temuan kita untuk hari ini. Mulai minggu depan, silakan presentasi tugasnya minimal 1 hari sebelum pertemuan tuh udah harus dikumpul. Dan setiap pertemuan presentasi 1 orang dulu sebelum kita masuk ke materi baru. Oke, siap, Pak. Demikian ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ini baru masuk. Ini baru saya lihat nih, Halisa. Absen dulu ya. Apa saya bikin hadir aja yang sudah join. Halisa. Ada lagi yang belum absen? Sudah semua ya. Baik, demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.